Oke, halo semuanya, masih bareng gue Rizwan Zon dan langsung aja di video ini gue akan bahas mengenai produk dari Oase, yaitu Oase Smartwatch H10B. Oke, dan ini adalah box penjualannya, yang mana kalau misalnya kita lihat ya, walaupun namanya smartwatch, tapi sebenarnya lebih jelas terlihat kalau ini tuh seperti smart band pada umumnya. Unique selling point dari smartwatch ini tuh adalah bisa memantau denyut jantung, cuaca, memantau tidur dan alarm, dan untuk speknya, warna yang gue punya ini tuh warnanya hitam dan beratnya ini cuma 24 gram, Kemudian untuk ukuran layarnya ini tuh 0,9 inci dengan resolusi 160x80, baterainya ini 90 mAh dan bisa standby-nya ini 20 hari ya. Tapi kalau misalnya gue pakai ini tuh bisa digunakan sekitar 6-7 hari dan sudah bersertifikat IP67 yang artinya tahan air di kedalaman 1 meter selama 30 menit. Dan gua cek di Tokopedia ataupun Shopee ya, harganya ini sekitar 279.000 sampai 299.000. Jadi ya 300.000 kurang lah ya. Dan gue juga mau ngasih tahu nih, jadi sebentar lagi kan tanggal 11 bulan 11, yaitu Hari Belanja Online Nasional, dan Oase ini mengadakan diskon sampai 80%. Jadi kalian langsung aja cek online store-nya yang official di Tokopedia ataupun di Shopee. Selain itu dia juga mengadakan yang namanya flash sale. Nah, buat gak ketinggalan infonya, kalian langsung aja follow di Oase Indonesia ya, dengan akunnya ini oase.idn. Jangan sampai kelewatan promo Harbolnasnya. Dan sekarang mari kita lanjut. Di paket penjualnya ini kita hanya mendapatkan smartwatch-nya dan kartu penggunaan atau kartu garansi. Tidak ada kabel untuk charger ya, karena untuk pengisian dayanya ini kita hanya perlu melepas strap bagian bawahnya seperti ini. Ini dan ya ini tuh sebenarnya sangat seamless ya, gue suka kayak gini. Untuk desainnya terlihat hampir sama dengan smart band lainnya. Walaupun gue kurang suka dengan bahan strapnya yang kurang soft, buat gue kurang nyaman ya di tangan gue, tapi gue suka sama cantelannya ini. Ini tuh seperti jam-jam konvensional yang gue punya. Gue suka yang begini daripada yang modelnya tuh tinggal cantol doang. Kalau model kayak gini gue senangnya bisa merasa yakin gitu ya. Ini tuh nggak akan lepas, itu aja sih. Di bagian depannya ini ada layar yang tentunya nggak touchscreen, dan di bawahnya ini ada sensor ya, yang bisa kita sentuh untuk memilih menu-menu yang ada di smartwatch-nya ini. Di bagian bawahnya ini tuh ada logo Oase, dan sensor yang berguna untuk memantau aktivitas kita. Kemudian bagaimana untuk fiturnya? Jujur buat gua, smartwatch ini tuh lebih dari cukup ya. Gua cuma butuh pemberitahuan kalau ada notif masuk dan fitur memantau aktivitas gua lainnya. Dan kita bisa dapatkan di smartwatch yang bisa gue bilang terjangkau ini. Kita bisa tahu jumlah langkah kita per hari, jarak yang bisa kita tempuh, kalori yang terbuang, memantau detak jantung, kemudian memantau tekanan darah, memantau kadar oksigen dalam darah, dan memantau olahraga lari, bersepeda, dan jam rope atau olahraga skipping yang kita lakukan. Kemudian ada menu pesan juga nih, kita bisa melihat pesan yang masuk entah SMS ataupun dari WhatsApp. Dan ada juga menu more nih, menu more sentuh selama 3 detik ya untuk masuk ke menu more-nya. Ini tuh ada informasi mengenai perangkatnya, kemudian ada fitur untuk mencari smartphone yang sudah terhubung dengan smartwatch ini. Terus kita juga bisa mengatur tingkat kecerahan, kita juga bisa melakukan reset, dan ini untuk mematikan smartwatch-nya. Kemudian cara menghubungkan ke smartwatch-nya ini tuh sangat mudah ya dengan menggunakan aplikasi yang namanya Dayband yang bisa kalian download di Play Store ataupun App Store kalau misalnya kalian menggunakan iOS. Pada aplikasi Dayband ini kita bisa melihat laporan berapa langkah, waktu tidur, detak jantung, dan tekanan darah. Kita juga bisa mengakses training ya, mulai dari berjalan, berlari, bersepeda, dan skipping. Dan menariknya kita bisa mengatur reminder mulai dari panggilan, SMS, aplikasi, alarm, bahkan kita bisa mengatur smartwatch ini untuk mengingatkan kita supaya berdiri. Jadi biar kita nggak duduk terus. Terus kita juga bisa mengambil foto hanya dengan menggoyangkan smartwatch seperti ini. Cakep ya? Kemudian untuk kekurangannya, menurut gua smartwatch ini tuh nggak bisa ganti watch face, jadi buat sebagian orang mungkin ini akan terasa membosankan. Terus yang gua nggak suka juga, layarnya ini tuh nggak touchscreen ya, dan untuk touch multifunction-nya ini tuh ya ini kurang nyaman buat gua kagok gitu. Nggak tahu kenapa ya. Oke, bagaimana untuk kesimpulannya? Jadi kalau menurut gua pribadi, selama gua menggunakan smartwatch ini sekitar semingguan, jujur kebutuhan gue tuh sudah tercukupi banget. Jadi walaupun dia tuh punya mode trainingnya tuh cuma sedikit ya, nggak banyak banget, tapi karena memang gue tuh berolahraganya itu cuma lari dan jalan kaki, jadi itu overall udah cukup banget. Karena yang penting buat gue adalah
Jam tangan pintar ini tuh dia udah bisa mendeteksi atau memantau tekanan darah, kemudian yang SpO2 atau itu tekanan apa? Oksigen ya, oksigen dalam darah, dan itu menurut gue itu penting banget. Karena kalau itu kurang dari 90 harusnya kepala kita pusing atau enggak ya, takut terjadi penyakit yang lebih parah lagi. Dan itu menurut gue itu lebih penting. Dan ya nggak ada masalah buat gue kalau workoutnya itu cuma sedikit. Jadi overall, selain baterainya juga awet, bisa sampai seminggu, terus ada pemantau darah, tekanan darah dan kadar oksigen. Ini udah lebih dari cukup sih buat gua. Dan harganya terjangkau. Walaupun stepnya gua nggak suka. Oke, paling saja video kali ini. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, langsung aja klik linknya di kolom deskripsi. Dan jangan lupa kalian ikutan Harbonasnya di Oase Official Store di Tokopedia ataupun di Shopee. Oke, gua pamit. Bye.